Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, untuk sesi vlog kali ini akan sangat berbeda dengan vlog biasanya. Sekali ini saya akan curhat banyak banget. Karena banyak banget teman-teman yang nanya, nggak banyak sih, ada beberapa yang nanya tentang apa sih gini, kok bisa gitu segala macamnya ya. Pengen dibantu dijawab aja di sini. Aku pun udah bikin mapping juga untuk jawab-jawab sehingga nanti jawabannya mungkin agak sedikit terarah ya. Karena mau bikin question and answer di Instagram gak bakalan ada yang nanya kayaknya ya. Canda deng. Oke, jadi teman-teman, sesi kali ini akan bercerita tentang studi aku dari mulai SD sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi untuk teman-teman untuk terus mengejar cita-cita teman-teman. Mau jadi apapun itu harus dikejar, sehingga apa ya, mau dikejar ya, itu aja cukup. Jadi teman-teman, saat ini adalah saya mahasiswa di salah satu kampus di China, di Zhejiang ya, di provinsi Zhejiang, dengan jurusan International Master of Business Administration. Oke, tentunya draw beasiswa, jadi itu yang menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman berkenaan dengan hal itu. Baik, harus diketahui teman-teman bahwa aku sendiri terlahir dari keluarga yang sederhana. Jadi memang pendidikan kala itu ya, kala dari kecil itu adalah bukan hal yang sangat penting untuk keluarga ini, jujur saja. Jadi kakak saya yang pertama hanya lulusan SMP ya, kakak saya yang kedua juga lulusan SMP, dan yang ketiga itu baru lulusan SMA karena memang ingin sekolah. Nah, baru kakak kedua nyusul dengan paket C, dan itu pun paket C menurut saya belum terpakai dengan maksimal. Sama juga yang kuliah sampai dengan SMA, karena mungkin mereka cewek, jadi belum dipakai dengan maksimal untuk ijazahnya. Dan ya sama, saya pun mengejar aja ya, karena namanya ingin sekolah. Karena dari SD itu saya berpikiran bahwa sekolah adalah hal yang sangat penting. Waktu itu sempat juga dibully bahwa saya bukan orang yang pintar, ya sudah, tidak apa-apa ya, emang betul juga, tapi ya udah gitu. Dan akhirnya teman-teman, saya memutuskan untuk sekolah SMP dan itu nurut sama orang tua. Jadi saya tidak pilih-pilih. Teman-teman kan mungkin saat ini milih ya, saya pengen di SMP ini, saya pengen di SMP ini, gak mau, pokoknya pengen di favorit, pokoknya pengen di. Nah, waktu itu saya tidak terpikir karena waktu itu dijampi-jampi, kalau kata guru SD Iya saya itu iya iya dijampi-jampi iya. sama orang tua saya ya. Jadi Iya namanya iya cukup. iya iya. Tapi ya sudahlah ya, saya di mana saja. Saya waktu itu di SMP Islam YTM 1 Bogor, itu rekomendasi dari ibu saya, dan saya nurut, dan saya ya enjoy aja, enjoy the moment. Nah, namanya belajar ya, dan saya pun menyadari bahwa saya tidak begitu pintar, jadi kalau saya masuk SMP favorit nanti akan membebankan ya, biayanya mahal, tidak keotakan ya. Ya sudahlah. Oke, akhirnya untuk ke SMA, karena saya di SMP itu adalah SMP Islam, saya bercita-cita untuk masuk ke sekolah sambil pesantren, teman-teman. Saat itu sekolah sambil pesantren saya yang memang saya sangat cita-citakan, itu biayanya mahal. Jangankan itu deh teman-teman, pada masa-masa SMP aja, karena saya merasa bahwa uang jajan saya memang begitu kurang, teman-teman. Ya tapi kita harus syukuri. Makanya saya waktu itu sambil berjualan apa, pulsa dengan kakak saya. Jadi HP itu kan HP Nokia ya, yang waktu dulu yang mungkin disebut HP pemaledog anjing ya. Besar banget, tapi ya gimana lagi ya, memang begitu. Nah, HP itu HP satu-satunya kakak dan saya. Jadi mungkin kalau saya bagian pagi, saya bawa HP untuk jualan pulsa, kalau nggak kakak saya, pokoknya tukar tukeran. Lucunya waktu itu kita dapat keuntungan jualan pulsa. Terus ada di Bogor itu namanya Pangrango Plaza, teman-teman. Nah, waktu itu kita beli es krim cone dari Awe. Halo Awe. Saya waktu itu beli es krim cone Awe 2.000 rupiah. Dan itu satu, kita bagi dua. Tapi ya kita happy aja, karena ya kita enjoy the moment gitu ya. Mana kalau memang kita susah gitu untuk beli apa-apa gitu, untuk bisa berangkat sekolah juga oke-oke aja kita ya. Bahkan waktu itu sering bekal dan lain sebagainya. Oke, ketika masuk SMA balik lagi, kita kan gak ada biaya ya. Waktu itu mahal banget ya, 12 juta lah, 14 juta lah, aduh berjuta-juta lah, 8 juta lah. Dan biaya hidupnya berjuta-juta atau beratus-ratus tiap bulannya yang harus ditransfer sama orang tua. Dan aduh, saya nggak bisa gitu.
Ya ada satu akhirnya yang saya sukai gitu, ada di daerah Lewiliang. Saya sudah daftar, sudah datang ke sana sama orang tua saya, ibu saya. Tapi besokan harinya ada waktu itu sahabat saya namanya Wahyu dan juga Sophie ngechat saya malam-malam ngajak saya untuk tes di SMK Negeri 1 Bogor untuk masuk sekolah besoknya. Ya udah saya datang aja ikut ya, bayarnya waktu itu tes 75.000 dengan tes tulis. Dan pas pilih jurusan, saya tuh nggak tahu apa-apa teman-teman, harus jurusan apa yang harus saya ambil. Dan saya ya ngikutin Wahyu aja. Lu mau ambil jurusan apa, katanya perkantoran. Jadi semuanya Wahyu ngikutin Sophie, saya ngikutin Wahyu, ya gitulah di perkantoran. Pokoknya Sophie yang pengen ke perkantoran waktu itu. Dan alhamdulillahirobbilalamin waktu itu saya keterima di SMK Negeri 1 teman-teman, jurusan perkantoran itu. Dan laki-lakinya cuma 9 orang atau 11 orang, pokoknya sedikitan. Dan oke, nggak apa-apa. Oh ternyata perkantoran seperti ini. Oke. Kalau harus jujur bahwa agak sedikit menyesal karena waktu itu saya merasa bahwa itu bukan passion saya, karena saya sangat menyukai bukan dunia perkantoran ya teman-teman. Waktu itu saya pengen banget ke multimedia. Ternyata multimedia itu asik. Tapi ya ternyata perkantoran juga asik, dua-duanya asik. Waktu itu saya ya udah ikut aja gitu, ikut ekstrakurikuler namanya animasi, Halo Animasi SMK Negeri 1 Bogor. Dan ternyata sudah masuk ke sana saya males-malesan teman-teman. Ya sudah, berarti perkantoran memang jalan aman ninja saya. Dan tapi memang teman-teman ternyata waktu itu sempat menyesal, dan memang menyesal sih dulu ya, kayak ya udah gue sekolah jangan ya, kayak aduh perkantoran apa sih. Cuman teman-teman ternyata ilmunya kepake banget sampai sekarang. Sangat kepake gitu ya. Ya sudah, dan akhirnya terima kasih saya ucapkan ke perkantoran SMK Negeri 1 Bogor, luar biasa. Ilmunya sangat amat terpakai sampai saat ini. Saya sangat mencintai teman-teman semua. Khususnya guru-guru di sana yang selalu mendukung saya. Oke, waktu itu waktu SMK saya juga jualan teman-teman. Kalau SMP kan jualan pulsa ya, SMK saya jualan keripik. Sampai saya magang pun jualan keripik, bawa keripik di kresek teman-teman, gila aja kan ya. Nah waktu itu saya di tempat magang saya, Carglass. Kalau teman-teman tahu mungkin Carglass di Citerup. Nah saya tuh nonton YouTube ya, nonton YouTube di komputer kantor apa di HP ya. Waktu itu saya lihat ada orang yang bercerita tentang kuliah di luar negeri. Nah saya ada mimpi dari situ tuh untuk kuliah di luar negeri. Gue bisa kuliah di luar negeri gitu. Tapi pas sudah beres magang segala macam, saya balik ke SMK ya. Waktu itu ada salah satu yang ngomong gitu. Saya lupa siapa orangnya, nggak lupa sih, cuman saya nggak bilang di sini ya. Dia ngomong gini, pokoknya bukan saya gitu yang harus ditunjuk gitu, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah gitu, dan saya down sih dari situ saya kayak misal banget ya, apa sih gitu, kok bahas bahasa Inggris, dan gue juga nggak mau sih gitu-gituan, ngapain sih gitu. Kayak tiba-tiba teman-teman aku harus jujur sangat terpukul, karena memang saya sangat mencintai dunia bahasa Sunda. Jadi dulu tuh di SMK saya aktif dalam bahasa Sunda. Jadi ya apa sih kok bahasa Inggris gitu. Dan saya pun memang tidak mau ditunjuk ke arah situ gitu. Tapi kenapa harus bahas ke situ untuk saya? Tapi ya gimana dong. Oke. By the way, ternyata ini ada aku, ada saya. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap mengerti ya. Kenapa saya cerita sambil ketawa-ketawa kayak gini, supaya saya tidak terlalu haru gitu dengan suasana ini. Oke. Jadi dari situ teman-teman kelas 3 pastilah teman-teman ingin masuk ke kampus yang teman-teman idam-idamkan. Tentu saja sama saya juga. Gak beda sama kalian. Tahu gak teman-teman, saya sampai kayak beli buku untuk masuk ke UI, terus untuk masuk ke buku simak ya waktu itu, terus untuk masuk ke apa namanya STAN ya. Waktu itu saya sampai ikut tryoutnya. Waktu itu nilainya masih cukup gitu kan, masih masuk gitu katanya ya, hasil tryout ada segala macam kayak. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan untuk sekolah-sekolah di sekolah-sekolah yang saya mau itu. Kenapa? Bukan orang tua saya nggak mau atas pendidikannya, tapi mungkin biayanya, dananya. Jadi ya gimana dong.
Saya sampai putus asa, kayak stres banget. Bener-bener bener-bener stres lah waktu itu. Nyampe pusing harus gimana nih, gue harus kuliah tapi gak ada dana, gimana nih, mana gue kagak pinter lagi kan gitu kan. Sekarang pakai bahasa gue ya. Ya pokoknya ya udahlah, akhirnya mungkin nanti teman-teman yang nonton kali ini yang ada di sekarang kelas 3 SMA mungkin salah satu dilemanya adalah di situ, orang tua kagak punya dana dan lain sebagainya. Aduh, pusing pusing kepala. Dan akhirnya coba tes beasiswa. Waktu itu untung SMK Negeri 1 banyak link kampus ya untuk beasiswa, kayak di Universitas Bina Niaga, terus Universitas Trisakti waktu itu ya, apalagi ya, dan banyak ya, termasuk salah satunya kampus yang aku masuk ya, di IB Kesatuan, IB Kesatuan, Institut Bisnis Informatika Kesatuan. Nah, waktu itu saya dan 5 orang lainnya ditunjuk dari 11 kelas atau 12 kelas ya, untuk mengikuti tes beasiswa ini di Kesatuan. Dan oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 yang sudah memberikan jalan kepada saya, khususnya Ibu Lilis yang sudah membantu segala prosedurnya. Terima kasih banyak Ibu, saya belum bisa balas segala macam kebaikan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperlancar hidup Ibu. Amin. Oke. Jadi di IB Kesatuan itu saya seleksi. Nah kan karena saya stres teman-teman waktu itu, bener-bener stres parah, nggak ada uang segala macam. Saya malah ikutan kayak ajang pemilihan duta pariwisata teman-teman di Kabupaten Bogor. Nah, begonya adalah astagfirullahaladzim. Salahnya saya adalah ketika seleksi beasiswa itu, saya sedang karantina waktu itu. Dan saya izin karantina 1 hari dan sorenya datang. Saya tiba di sana 1 jam pada bubar. Lucu banget ya. Pokoknya saya ketika seleksi beasiswa kepikiran karantina aja sehingga kayaknya nggak maksimal. Aduh, parah banget. Ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dua-duanya lancar ya teman-teman. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full scholarship 100% gold dari Institut Bisnis Informatika Kesatuan Bogor di D3 jurusan manajemen pemasaran. Oke. Sebelumnya memang saya agak sedikit kurang serok dengan yang namanya pemasaran. Teman-teman, sekali lagi saya selalu kurang serok gitu ya. Tapi ternyata itu adalah hal yang bagus gitu. Dulu saya apply beasiswanya itu saya pengen ke manajemen keuangan. Jujur saya suka banget sama yang namanya hitung-hitungan. Dulu saya bahkan di SMK kayak saya hitungan harus berhasil nomor 1 gitu, harus beres pertama gitu. Dan alhamdulillah beres terus. Waktu itu guru akuntansi di SMK 1 itu namanya Bu Sinta ya. Saya selalu, oh Bu saya udah saya beres, karena saya sangat senang sekali dunia hitung-hitungan. Dan ya dikasihnya marketing dan memang saya pengen kuliah, ya udah gitu, kalau saya ambil aja. Nah, karena saya adalah seseorang yang terlahir dari keluarga sederhana yang memang dananya agak sedikit susah ya, jadi bukan susah lagi, memang agak susah untuk dana kuliah ya. Jadi akhirnya saya mengambil kelas karyawan teman-teman, saya sambil bekerja, enjoy the moment, kerja tapi tidak bisa enjoy, ternyata penuh air mata, sedih, pokoknya segala macam teman-teman. Kita sambil ketawa ya supaya nggak haru. Jadi bener-bener kayak apapun pokoknya di sini yang anak kelas karyawan yang nonton pasti teman-teman ngerasain apa yang saya rasain, yang aku rasain, yang gue rasain saat ini. Kayak udah berhasil lulus S1 aja, kayak D3 S1 sekarang udah beres semuanya, kayak luar biasa banget ya untuk kelas karyawan. Dan teman-teman harus sadari bahwa kita waktu itu, bukan saya aja, mungkin kayak pulang kerja kehujanan, masuk kampus, terus tiba-tiba udah telat, terus atau lagi udah kehujanan, capek, pulang kerja capek, nyampe kampus ngumpulin tugas. Waktu itu sampai rekan saya sama Sinta waktu itu sempat sebut nggak boleh ngumpulin tugas karena nggak ada anak emas, karena kita telat. Itu bener-bener kayak selalu teringat teman-teman, capek. Tapi kan kita nggak bisa ngeluh ya, jujur. Tapi ya enjoy aja. Dan teman-teman pernah saya gitu pengangguran berat gitu, berarti nggak ada kerjaan. Waktu itu benar-benar kayak gak ada uang, tapi kan nggak bisa ngeliatin ke teman-teman kampus gak ada uang gitu, jajan gitu, karena memang dari akhir-akhir semester 1 gitu udah kayak nggak mau lagi lah minta orang tua gitu. Orang tua kan
ngasih gitu sepeser dua peser untuk kita, tapi kayak nggak mau gitu minta. Gak ada uang, buat parkir pun nggak ada waktu itu. Tapi karena nggak mau kelihatan sama orang lain dan nggak mau dikasihani, waktu itu kayak pura-pura minjem uang gitu, nggak ada uang buat parkir gitu, kayak nggak ada receh gitu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya di kelas karyawan yang selalu bantu saya, yang selalu pokoknya bantulah. Dan mohon maaf kalau misalkan ya segala macam saya memberatkan, tapi kita kan berjuang sama-sama teman-teman. Jadi ya kan lebay udah. Jadi pokoknya gitu. Jadi pokoknya kalau keinget teman-teman di kampus, kayak ucapan terima kasih aja nggak cukup gitu untuk teman-teman di kampus atas penerimaan saya segala macam. Terima kasih banyak. Dan akhirnya waktu itu kita lulus D3, kita menjalani lulus D3 ya teman-teman. Enjoy banget, kita menikmati gitu sampai bahagia banget lulus D3 ya. Pokoknya bahagia parah. Tapi ketika lulus D3 kan kita pengen kerja serius. Gak tahu kenapa ada pikiran untuk lanjut lagi nih ke S1. Ya udahlah kita lanjut gitu, ada kesempatan kita lanjut S1, harusnya 2 tahun, kita percepat jadi 1 tahun saja gitu ya. Waktu itu harusnya si Juni ya udah sidang S1 2018, tapi karena nggak boleh Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. jadi September. Tapi nggak apa-apa, terima kasih untuk IB Kesatuan yang selalu mempermudah jalan saya. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada untuk saya gitu, mensupport saya luar biasa teman-teman. Nah, ketika lulus S1 teman-teman 2018 saya dinyatakan lulus itu beres sidang tanggal 10 September 2018. Lalu karena saya sering ke kampus dan minta tanda tangan ini itu gitu ke dekan, ke segala macam, akhirnya saya waktu itu ikut program kayak pertukaran pelajar gitu, student exchange, tapi dalam program winter camp di Suzhou University China. Dan terima kasih juga kepada kampus nih udah memberikan kesempatan ini. Waktu itu kita nggak dikenain biaya apa-apa ya, kecuali tiket pesawat mungkin sama visa kita bayar sendiri. Oke, jadi teman-teman pas saya ke Cina, tuh biasanya saya nggak bisa bahasa Inggris, Mandarin pun apalagi gitu. Bahasa Sunda saya di sana serius. Bahasa Inggris bukannya nggak bisa ya teman-teman, kayak my name atau halo-halo apa aja masih nggak bisa ya. Cuman kayak yang lainnya gitu, kayak mau nanya aja udah pernah ke Indonesia atau belum. Aku bahkan ngapain coba teman-teman? Google Translate. Google Translate teman-teman. Jadi ya sudah gitu. Akhirnya pakai Google Translate. Ya enjoy the moment waktu itu saat itu. Enak banget. Udah apartemen gratis, pendidikan gratis, jalan-jalan gratis, makan gratis, apalagi yang gratis, semuanya gratis, serba gratis di sana ya. Sampai ke kantin aja kayak kita dapat 3 voucher, siang, mau pagi, siang dan juga malam, makan semuanya tinggal ngasih kupon, ambil sepuasnya, lu kenyang gitu. Sampai kayak kita dari Indonesia kayak kita ngambil yogurt aja gitu tiap tiap sudah beres makan gitu, kita yogurt 2 diminum di tempat satu, dibawa 1 ke kamar. Dan itu adalah pengalaman yang tidak pernah saya bisa lupakan karena teman-temannya adalah baik-baik banget. Teman foto saya juga teman-teman baik banget gitu. Jadi ketika kita ada waktu luang, kita jalan-jalan keluar, foto ciu gitu ya. Pada foto seru-seruan. Nanti mungkin saya akan enggak saya ini ya. Pokoknya ada di video yang lain, judulnya adalah pengalaman Cina kalau nggak salah ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa lihat di sana. Sorry ya teman-teman karena memang belum mandi. Oke, jadi pengen video ini kayak pengen cerita aja, kayaknya hari ini tuh lagi mellow. Hari ini tuh hari Minggu, saya rekam video ini menggunakan HP tanggal 27 September 2020. Oke, begitu, itu adalah cerita saya teman-teman. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pulang dari sana saya mendapatkan inspirasi motivasi banget. Apapun saya dapat di sana sehingga saya pengen kuliah untuk S2 ke sana, ke China. Dan bermodal dari tabungan hasil kerja, hasil kuliah dan juga kerja yang kemarin, saya berangkat ke kampung Inggris Pare, Kediri untuk belajar bahasa Inggris dari nol. Bener-bener dari nol. Ya saya belajar harus ngapal
pakai Blagi, belajar tensis dan lain sebagainya. Saya benar-benar dari nol. Dan saya bertahan hanya 4 bulan karena nggak ada uang lagi teman-teman untuk berlanjut. Ya gimana dong, uangnya dari mana lagi gitu, karena tabungan udah habis. Pulang ke Bogor sampai Juli waktu itu ya. Karena sempat tertunda dulu bulan Juni karena kita puasa ya. Karena kita puasa aku pulang dulu ke Bogor dan juga lebaran segala macam. Lanjut lagi dan beres Juli. Dan teman-teman dari beres Juli, iya ya, Maret, April, Mei, Juni, ya Juli, jadi Juli ya. Nah, saya nyari uang lagi karena saya harus benar-benar official IELTS, karena sebagai salah satu persyaratan untuk masuk kelas internasional adalah punya IELTS. Jadi ya saya harus tes IELTS dan saya tidak belajar sama sekali teman-teman selama di Bogor Juli, Agustus, September, dan saya mengambil tes tanggal 28 September 2019 kemarin. Dan benar-benar menyesal ngambil tes tanggal itu, benar-benar menyesal juga nggak belajar selama di Bogor, benar-benar menyesal atas segala macam yang pernah saya lakukan saat itu, sehingga nilai IELTS saya tidak maksimal. Kecewa berat. Tapi walaupun tidak maksimal, alhamdulillahnya tuh masih cukup teman-teman untuk mendaftar beasiswa. Untuk tes IELTS waktu harganya 2.900.000, menguras uang tabungan lagi karena alhamdulillah bulan Agustus itu saya sudah mulai handle event. Jadi alhamdulillah ada uang gitu untuk tes IELTS. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah saya mencari rekomendasi letter ke kampus, terus dan lain kepada orang-orang penting, terus mencari profesor di kampus tujuan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin nanti saya akan bercerita hal itu di lain video karena ini sudah lama ya, udah sekitar 20 menitan atau mungkin nanti akan saya potong. Nanti akan saya buat lagi kalau misalkan teman-teman memang interest untuk pengen tahu bagaimana caranya untuk masuk S2 melalui beasiswa dari pemerintah China. Teman-teman boleh komentar di link ini di bawah ya, di bawah sini boleh komentar dan lain sebagainya. Kalau tanya boleh untuk Instagram saya di @basitbukhori, Buchori ya tulisannya, BASIT Buchori, BUCHORI ya, Buchori oke ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya kadang-kadang gue lah itu karena bingung mau pakai apa dan di YouTube ini ya. Nanti kalau gue so iye banget, kalau saya kaku banget ya, kalau aku kayak ya bagaimana lah. Kira-kira apa ini bagus? Aku, saya, atau gue? Pokoknya nanti akan saya cerita lagi. Pokoknya nanti gue akan cerita lagi. Pokoknya nanti aku akan cerita lagi. Begitulah ya. Baik, terima kasih teman-teman videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.